Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ibu harap kalian tetap sehat, kuat, dan semangat. Ya, kita masih membahas bab 3 struktur dan fungsi tumbuhan, khususnya teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan. Teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama ada panel surya atau solar cell. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, menyebabkan elektron, partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui konduktor dan menjadi arus listrik. Ya, reaksi perubahan energi cahaya menjadi kimia dalam proses fotosintesis. Mekanisme kerja panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya, karbon dioksida, dan klorofil, menghasilkan oksigen dan glukosa. Saat daun terkena matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada klorofil bergerak melalui saluran yang menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Selanjutnya, muatan positif bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Ya, reaksi pada panel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian gambar panel solar EV. Gambar A, bunga EV yang merambat pada bangunan. Gambar B, panel solar EV. Selain panel surya, listrik juga bisa dihasilkan melalui panel solar EV. Bunga EV adalah bunga yang tumbuh di benua Eropa. Bunga EV merambat pada bangunan untuk mendapat cahaya matahari guna proses fotosintesis. Daun bunga EV tumbuh menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Pertumbuhan bunga EV yang merambat dan struktur daunnya menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini disebut dengan panel solar EV. Solar EV dapat dipasang dengan pola sesuai keinginan kita, sehingga mempunyai nilai estetika tetapi dapat menghasilkan energi listrik dari cahaya matahari. Ya, kemudian nomor 2, sensor cahaya. Contoh penggunaan sensor cahaya adalah lampu penerang jalan. Lampu penerang jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan photoresistor atau light dependent resistor (LDR) dan skalaar pengatur on/off. Photoresistor mampu mendeteksi ada dan tidak ada cahaya di lingkungan sekitar. Photoresistor adalah resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya, sehingga apabila ada cahaya mampu menghantar listrik. Sensor cahaya pada penerang jalan. Perhatikan gambarnya. Saat menjelang pagi, matahari mengenai resistor mengakibatkan listrik mengalir menuju saklar. Saklar menjadi aktif dan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerang jalan menjadi mati.
Saat menjelang malam, arus listrik tidak dapat mengalir melalui fotorestor, sehingga tidak ada arus listrik yang menuju saklar. Akibatnya saklar dalam kondisi on dan lampu penerangan jalan menyala. Ya, mekanisme membuka dan menutupnya stomata pada kaktus. Coba perhatikan pada gambar. Mekanisme pada lampu penerangan jalan terinspirasi oleh mekanisme pada tumbuhan kaktus Opuntia sp. Kaktus hidup di gurun pasir yang kering, sehingga memiliki stomata yang unik. Stomata akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga. Sel penjaga memiliki reseptor cahaya atau disebut dengan fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari, fotoreseptor akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya sel penjaga akan mengecil dan stomata menutup. Sedangkan malam hari, air dipompa lagi ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion. Akibatnya sel penjaga menjadi lebih besar dan stomata membuka. Ya, sekarang nomor 3, lapisan pelindung dan pengilap. Pada permukaan daun talas atau Colocasia esculenta dan Terate nipae sp dilindungi oleh lapisan kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau was dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik, tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan basah. Lapisan lilin juga mampu mencegah menempelnya debu dan kotoran, sehingga membuat daun tetap bersih. Mekanisme ini diadopsi oleh ilmuwan untuk pembuatan cat yang tidak mudah kotor. Lapisan pengilap dan lapisan anti air, misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap mobil dan perabot rumah dan sebagainya. Ya, lapisan pada daun dan lapisan pengilap mobil. Ya, sekarang kita membahas nomor 4, alat pemurnian air. Perairan yang ditumbuhi eceng gondok atau Eichorea crassipes, kondisi airnya jernih. Hal ini karena akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang rapat dan mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air, sehingga air menjadi bersih. Zat-zat beracun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Ya, berikut gambar eceng gondok dan jalur penyerapan airnya. Apabila sel akar diamati dengan mikroskop, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran dan daya ikat tertentu. Salah satu salurannya yaitu aquaporium. Aquaporium adalah saluran atau protein kanal yang hanya dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk. Mekanisme ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga menghasilkan air yang jernih. Berikut contoh alat pemurnian air.
Struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi arsitek untuk membuat rancangan bangunan. Contohnya Garden Esplanade di Singapura. Esplanade ini memiliki atap yang bentuknya segitiga seperti duri kulit durian. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar Durio Sibetinus. Atap tersebut diatur untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga dapat menjaga intensitas cahaya dalam gedung. Ya, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.